Tuh, ya. 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 Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, selama Islam ini hanya dijadikan untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Ini gampangannya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya dengan kekerasan, bukan dengan apa namanya, kudeta, bukan. Tapi ayo, bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama. Seperti apa? Seperti ini. Harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? Muhammad. Gak boleh diam. Minimal ngomong dong atau nulis. Bukan berarti kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus bersikap. Sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan. Ketika Pak Kiai Said sebagai ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU oleh PLP. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang, Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri, Kiai Muhyiddin Muzadi, kakaknya Kiai Hasyim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah membuat wadah, menyediakan wadah. Ini loh, saluran politik warga ini melalui partai PKB. Silakan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua, undang-undang pesantren, supaya kita lewat PKB. Menolak 5 day school. Nah, kalau sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari... Walhasil alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-undang pesantren yang tadinya ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia, pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasihat. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu melanggar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU. Walaupun tidak milih PKB tetap NU. Al-Ahsan Jamaah tetap ibadah, fikron, amalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik. Ini loh PKB bikinan kita. Terserah mau masuk ke situ gitu, ya. Tapi sudah disiapin. Ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berat, nggak gampang. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu Masyumi, keluar dari Masyumi ada orang yang saya nggak keluar Masyumi ya. Ini Masyumi bikinannya Hasyim Asy'ari kok. Masa saya keluar? Setelah itu masuk P3. Partai NU ya. Partai NU masuk P3. Enggak, saya nggak mau masuk P3, Golkar. Jadi saya dulu sulit. Saya ada PKB, saya nggak mau PKB. Nggak apa-apa. Makanya sikap politik itu. Tapi yang sifatnya istihadiyah. Iya, tapi itu tadi bahwa rumahnya sudah kita siapin. Ya. Jangan kemudian bahkan mengumumkan ke publik bahwa tidak harus di PKB. Itu kan bisa memecah umat juga. Prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyimpangan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdhol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan.